Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat melaksanakan program pengalaman lapangan yaitu PPL 2 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat tahun ajaran 2022 atau 2023 serta dapat menyusun laporan PPL ini dengan baik dan lancar. Selawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan laporan program pengalaman lapangan ini disusun untuk melaporkan kegiatan praktik mengajar kami yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, khususnya kelompok kami PPL 2 SDN 25 Sungai Pinyu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NIM D01119077 Prodi PGSD. Baik, sebelum kita mulai presentasi terkait laporan hasil program pengalaman lapangan 2 kami, saya akan membacakan poin-poin penting yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan kami nantinya, yakni yang pertama kita akan membahas tujuan program pengalaman lapangan 2 dan manfaatnya. Lalu yang selanjutnya profil, visi dan misi dan tujuan sekolah SDN 25 Sungai Pinyu, dan organisasi sekolah, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada di SDN 25 Sungai Pinyu. Lalu yang selanjutnya hasil pelaksanaan PPL 2 di sekolah, yang terdiri dari misalnya seperti pelaksanaan pembelajaran di SDN 25 Sungai Pinyu itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya aktivitas non mengajar selama PPL 2 itu apa saja yang dilakukan kami. Lalu yang selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi kami selama PPL 2 dan penanganan kendala-kendala yang terjadi ketika PPL 2. Dan setelah itu penutup dan kesimpulan. Baik, jadi sedikit saya jelaskan terkait mata kuliah program pengalaman lapangan 2 ini ialah merupakan mata kuliah praktik yang diadakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 di SDN 25 Sungai Pinyu, yakni bertujuan agar mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa, yang memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, serta meningkatkan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang kompleks terkait proses pembelajaran tersebut. Dan mata kuliah program pengalaman lapangan juga memberikan pengalaman lapangan pada calon pendidik seperti kami agar dapat menerapkan segala teori pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh dari mata kuliah yang telah diajarin dan dipraktikkan langsung dalam kelas yang sesungguhnya. Karena sebagai calon pendidik diperlukan persiapan dan pengalaman dalam mengajar. Hal ini diperlukan waktu yang lama untuk menjadi guru yang profesional. Dan program pengalaman lapangan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pendidik agar nantinya setiap mahasiswa setelah lulus memiliki bekal untuk melangkah lebih jauh lagi. Dan program pengalaman lapangan juga merupakan salah satu mata kuliah
praktik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar sebagai sarjana pendidikan. Selain pelaksanaan KKN dan skripsi di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Jadi, program pelaksanaan lapangan 2 ini diawali dengan pembekalan yang diberikan oleh dekan, FKIP, Kaprodi PGSD, dan staf fakultas lainnya. Setelah itu, mahasiswa melakukan observasi ke lokasi PPL tersebut. Lalu observasi dilakukan dengan berbagai metode. Dan adapun juga setiap mahasiswa PPL menyusun program kerja individu yang terbagi dalam program mengajar, seperti program non mengajar juga. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aziz, NIM D011974. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan mengenai laporan PPL selama 3 bulan kemarin. Langsung saja, yaitu tentang tujuan dan manfaat PPL 2. Yang pertama, tujuan PPL yaitu untuk menambah pengalaman dan melatih mahasiswa agar bersosialisasi dan beradaptasi serta mengalami pengalaman faktual tentang proses pembelajaran. Selanjutnya, manfaat PPL 2. Manfaat ini ada 3. Yang pertama, manfaatnya bagi mahasiswa. Terus yang kedua bagi sekolah, yang ketiga bagi universitas. Yang pertama, manfaatnya bagi mahasiswa, yaitu menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa. Terus memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaah, perumusan, dan pemecahan pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Yang ketiga, memperoleh pengalaman dan keterampilan melakukan pembelajaran. Yang kedua, manfaatnya bagi sekolah. Yang pertama, memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan calon pendidik. Yang kedua, mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam perencanaan dalam pengembangan. Manfaat yang ketiga yaitu bagi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Yang pertama, memperoleh umpan balik dari pelaksanaan PPL di sekolah guna mengembangkan kurikulum dan iptek yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dasar. Yang kedua, memperoleh sebagian sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan penelitian dan pendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik untuk mendukung meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu terbinanya karakter yang baik dari guru dan peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan Pancasila maupun kearifan lokal. Yang ketiga yaitu terbinanya budaya hidup bersih, disiplin, gemar belajar serta menghargai peraturan dan tata tertib yang disediakan di berbagai tempat.
Yang keempat yaitu terbinanya sikap mental cinta tanah air dan bangsa, menghargai jasa-jasa pahlawan, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang kelima yaitu terbinanya rasa kepedulian yang maksimal pada lingkungannya atau pada lingkungan. Yang keenam yaitu terbinanya sikap religius, mengamal agamanya dan bertoleransi pada agama yang lain. Yang ketujuh yaitu terbina sikap anti korupsi, anti narkoba, anti kriminalisasi, serta berkembangnya sikap demokratis dalam interaksi dengan sesama. Yang kedelapan yaitu terlayani semua untuk inovasi, gagasan, kreativitas, motivasi, serta potensi untuk menciptakan sekolah yang unggul, memikat dan menyenangkan. Terima kasih. Pagi, guru sekolah imbas. Dan selanjutnya itu jenjang akreditasi terakhir yaitu B tahun 2019. Nomor SK yaitu nomor SK akreditasi 748 atau BAN SM atau SK tahun 2019. Visinya yaitu mewujudkan sekolah yang mutu, bermoral, religius, sehat dan memikat. Misinya yaitu meningkatkan prestasi sekolah di berbagai kompetensi dalam upaya mewujudkan sekolah yang bermutu. Selanjutnya yaitu membimbing peserta didik untuk menerapkan serta mengamalkan karakter yang baik, berbudaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga yaitu membunuh kebanggaan perilaku hidup bersih, disiplin, gemar belajar, serta patuh pada peraturan dan tata tertib. Selanjutnya itu menumbuhkan sikap cinta dan bangsa pada bangsa dan negara serta menghargai para jasa-jasa pahlawan. Selanjutnya yaitu kembangkan sikap peduli pada lingkungan, kembangkan sikap religius pada agama masing-masing dan toleransi pada agama yang lain. Selanjutnya itu menumbuhkan sikap anti korupsi, anti narkoba, anti kriminalisasi, menanamkan budaya demokrasi dalam berinteraksi dengan sesama. Yang terakhir itu kembangkan inovasi, gagasan, kreativitas, motivasi, serta potensi dalam upaya peserta sekolah yang unggah, memikat, yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu tujuan sekolah. Apa sih tujuan sekolah? Yaitu sejalan dengan tujuan pendidikan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak serta kepribadian untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Maka tujuan yang ingin dicapai oleh SD Negeri 25 Sungai Pinyuh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu baik, nama saya Muzaki, NIM DO 119075. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang informasi umum sekolah, profil, misi dan tujuan sekolah. Berikut profil SDN 25 Sungai Pinyuh. Tabel 1, profil SDN Sungai Pinyuh. Nama sekolah yaitu SD Negeri 25 Sungai Pinyuh. Alamat sekolah yaitu Jalan Raya Peniraman atau Jalan Raya Peniraman, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah,
Provinsi Kalimantan Barat. Kode pos 78353. Nomor HP atau email sekolah 0895 3251 72101. Jarak sekolah sejenis yaitu 1 km ke SD 25 Sungai Pinyu. Jarak dari kota kecamatan yaitu 8 km. Jarak dari kota kabupaten yaitu 25 km dan jarak dari kota provinsi itu 40 km. Tahun didirikan sekolah yaitu 1985. DAK-nya yaitu 2012 dengan 3 lokal. DAK-nya 2015 dengan 2 lokal. Luas tanah yaitu 1951 meter persegi. Tahun operasional sekolah yaitu 1984 dan nomor statistik sekolah atau buka kurung NSS dan tutup kurung 101130202025. Nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yaitu 3010072. Satu sekolah yaitu negeri. Waktu penyelenggaraan kegiatan yaitu pagi, guru sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrahma dengan NIM D019124. Saya akan menjelaskan tentang informasi umum sekolah. Nah, di SDN 25 Sungai Pinyu terdapat beberapa informasi umum sekolah. Yang pertama adalah organisasi sekolah, yang kedua sumber daya manusia atau biasa disebut SDM, yang ketiga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat peserta didik, dan yang kelima adalah sarana dan prasarana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organisasi sekolah. Nah, di SDN Negeri 25 Sungai Pinyu ini sudah menerapkan organisasi yang bersifat internal dan eksternal. Nah, organisasi tata kerja di SDN Negeri 25 Sungai Pinyu ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam setiap program dan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, organisasi apa saja yang sudah diterapkan di SDN Negeri 25 Sungai Pinyu? Yaitu adalah salah satunya pramuka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Nah, di SDN Negeri 25 Sungai Pinyu ini SDM-nya sudah baik, potensi guru yang ada cukup bagus dalam mengajar dan mendidik siswanya. Nah, hampir seluruh guru di SDN Negeri 25 Sungai Pinyu ini berkualifikasi sarjana. Selain tenaga pengajar, terdapat juga tenaga kependidikan sekolah yang telah memiliki kewenangan serta tugas masing-masing. Selanjutnya, tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di SDN Negeri 25 Sungai Pinyu ini, total jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ada 11 guru yang mana sudah berkualifikasi sarjana dan ada juga yang non sarjana. 10 guru yang sudah berkualifikasi sarjana dan ada 1 orang yang masih non sarjana. Kemudian peserta didik. Total dari keseluruhan siswa SDN Negeri 25 Sungai Pinyu yaitu berjumlah 124 siswa dan menganut 5 agama dan beberapa suku. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Keadaan sarana dan prasarana yang terdapat di SDN Negeri 25 Sungai Pinyu masih cukup memadai dan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Supandi dengan NIM D019079 dengan prodi PGSD Fakultas Universitas Nahdlatul Ulama. Adapun hasil kegiatan PPL 2, hasil pelaksanaan PPL 2 di sekolah secara keseluruhan, kegiatan PPL 2 yang telah direncanakan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran di SD 25 dalam pelaksanaan di Sungai Pinyu, pembelajaran
setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek mengajar terbimbing. Aktivitas non mengajar selama PPL 1. Mengikuti apel Senin. 2. Pelatihan upacara bendera setiap hari Jumat di jam terakhir. Dan ketiga, menyiapkan siswa berbaris setiap pagi sebelum masuk kelas. Dan keempat, mengikuti doa bersama memperingati robok-robok. Dan kelima, mengikuti upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan yang keenam, membantu mendampingi siswa-siswi simulasi ANBK dan gladi bersih ANBK. Dan yang ketujuh, menyanyikan lagu nasional di lapangan untuk memperingati Hari Pahlawan. Dan yang ke-8, mengikuti senam pagi setiap hari Kamis. Dan yang ke-9, membimbing belajar siswa yang belum bisa membaca di kantor. Dan yang ke-10, membantu membersihkan ruangan baru untuk dijadikan UKS dan kelas agama Buddha. Hasil kegiatan PPL 2, kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama, penggunaan waktu yang sering tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ada direncanakan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kemampuan siswa dalam belajar tidak bisa dipaksakan di lapangan, sehingga menyebabkan waktu yang disediakan seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan rencana pembelajaran, dan kadang-kadang praktek dalam mengajar melebihi alokasi waktu yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, tiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga praktikan kesulitan memilih metode pembelajaran yang dapat mengakomodir kemampuan masing-masing siswa dan menguasai kelas. Dan yang ketiga, adanya beberapa siswa yang kadang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga cenderung mencari perhatian dan membuat gaduh. Penekanan kendala-kendala. Yang pertama, berusaha untuk mewujudkan waktu secara efektif dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Praktik juga mencoba memberikan materi seringkas mungkin namun terkenang untuk siswa. Yang kedua, menerapkan beberapa metode sekaligus dalam pelaksanaan pembelajaran agar paling tidak sebagai besar karakteristik siswa bisa terakomodir. Dan yang terakhir, mahasiswa mencoba untuk menjalin hubungan yang baik dengan siswa, sehingga walaupun hubungan antara mahasiswa akrab, tapi tidak lantas menjadi terlalu akrab dan tidak ada batas. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM D011978. Nah, adapun kesimpulan dari praktik PPL 2 ini yaitu bahwa yang pertama, program PPL yang telah direncanakan dan ditentukan dalam ketentuan PPL pada umumnya telah terlaksana atau berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait, yaitu seperti dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah SD Negeri 25 Sungai Pinyo, koordinator PPL SD Negeri 25 Sungai Pinyo, bapak dan ibu guru pembimbing, dan karyawan, serta siswa dan siswi SD Negeri 25 Sungai Pinyo. Nah, adapun kesuksesan kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Nah, oleh karena itu, praktikan harus dapat mengoptimalkan keterlibatan faktor-faktor tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah penguasaan materi, pengelolaan kelas, lingkungan, perilaku peserta didik, serta media metode pembelajaran yang digunakan. Adapun ketertarikan siswa atau semangat siswa dalam melaksanakan
melaksanakan proses pembelajaran yang diikuti dengan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar adalah supaya yang dilakukan penyusun sebagai mahasiswa PPL sebagai guru praktik, sebagaimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa PPL dalam melaksanakan pembelajaran sangatlah diperlukan, terutama dalam hal variasi mengajar dan pengelolaan kelas. Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat antusias dalam mengikuti pelajaran. Selain mendapatkan banyak pengalaman, praktikan juga menemui beberapa hambatan selama proses PPL. Namun hambatan tersebut pada akhirnya dapat diatasi dengan baik. Koordinasi yang efektif dengan guru pembimbing sangat membantu perkembangan kualitas praktikan dalam pembelajaran di kelas. Guru pembimbing dapat memberikan masukan-masukan terhadap materi dan kualitas pembelajaran praktikan. Profesi guru merupakan profesi yang membanggakan. Guru merupakan seorang penentu di kelas dan guru memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membangun tunas-tunas bangsa. Nah, sekian, hanya inilah yang dapat kami sampaikan tentang praktik PPL 2. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De bon augure comme un salam ou un sourire, c'est évident.